dari sisi kesehatan ya tentu anak ya tentu merupakan salah satu prioritas gitu ya. Dan kita berharap dari pembiayaan ini betul-betul bisa diakomodir gitu ya, terutama anak-anak disabilitas tadi gitu ya, yang butuh self pasif ya, memastikan mereka terakomodir dari sisi pembiayaan gitu ya. Apalagi misalnya anak-anak difabel yang butuh jenis layanan yang cukup banyak gitu ya. Tempat terapi, tempat rehab gitu ya, kemudian kesehatan dan seterusnya. Saya kira ini tidak mudah gitu ya. Selain 8 klaster tadi Pak, ini kan tadi menyangkut ada kematian anak, kemudian ginjal, KLB, dan dari sisi tantangan sendiri Pak, bagi KPA itu bagaimana mendorong hak anak dalam RPP kesehatan ini Pak? Sebetulnya kan kalau saya kan mengikuti public hearing teman-teman juga gitu ya, kemudian termasuk juga usulan-usulan kita gitu ya. Dari 1018 pasal itu, ini kan pasal RPP Omnibus juga gitu ya. Memang secara detailing itu sudah menurunkan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 gitu ya. Artinya sudah secara substantif itu sudah diakomodir gitu ya. Nah, makanya kan masukan kita itu kan ada yang penambahan diksi, ada frasa, ada poin gitu ya. Dan kalau pasal nggak ada gitu ya. Nah, sehingga kita berharap tentu RPP ini bisa segera disahkan sehingga Undang-Undang 17 tahun 2023 ini bisa jalan. Karena undang-undang ini kan saya lihat tidak ada limit waktunya, kan pas disahkan langsung berlaku gitu. Jadi dia aturan turunnya harus segera gitu ya. Dan kerja pemerintah ini sangat luar biasa gitu. Ketika Undang-Undang 17 per Agustus diberikan nomor oleh pemerintah gitu ya, belum sempat disosialisasikan, kemudian muncul lagi RPP-nya gitu ya. RPP dengan 1018 pasal itu, kemudian mungkin setelah ini kita menghadapi juga tantangan terkait ada sebagian yang dibuat Permenkesnya juga gitu ya, yang juga tidak diatur di RPP tapi di Permenkesnya diatur. Gitu. Dan nampaknya itu juga diselesaikan tahun ini juga. Gitu. Mungkin nggak sih Pak, dari 8 klaster itu ada yang akhirnya tereliminasi gitu? Mengingat karakternya Pak Budi tadi udah disimpulkan orangnya berbasis ini ya, berbasis data banget nih gitu. Betulnya kan masukan kita itu kan tidak merubah pasal sebetulnya. Jadi pasal yang existing yang di RPP yang kita dapatkan gitu ya. Cuman yang kita tambahkan adalah substansinya, kemudian ada penjelasan gitu agar terkait hak kesehatan anak itu memang betul-betul bisa dipahami secara baik gitu, sehingga tafsiran dari pasal-pasal itu kan tidak multitafsir gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kedua, pun penambahan poin gitu ya, itu merupakan bagaimana memastikan pasal itu dari sisi kualitasnya memang betul-betul berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Jadi kita tambahkan poin-poin itu sehingga ya dengan harapan kita tentu ini bisa diakomodir gitu ya, dan sehingga produk RPP ini memang betul-betul berkualitas dan perspektif perlindungan anaknya tentu menjadi perhatian gitu ya. Dan satu tantangan mungkin soal pembiayaan ya, karena di pembiayaan itu ada istilahnya Indeks Kesehatan Nasional. Nah, di IKN itu nanti akan menentukan prioritas-prioritas mana yang akan menjadi dari sisi kesehatan ya tentu anak ya tentu merupakan salah satu prioritas gitu ya. Dan kita berharap dari pembiayaan ini betul-betul bisa diakomodir gitu ya, terutama anak-anak disabilitas tadi gitu ya, yang butuh self pasif ya, memastikan mereka terakomodir dari sisi pembiayaan gitu ya. Apalagi misalnya anak-anak difabel yang butuh jenis layanan yang cukup banyak gitu ya. Tempat terapi, tempat rehab gitu ya, kemudian kesehatan dan seterusnya. Saya kira ini tidak mudah gitu ya untuk
saya aja dapat cerita misalnya keluarga-keluarga yang dalam tanda petik mampu untuk membiayai anak difabelnya, ya setidaknya dia butuh dana 10 sampai 15 juta untuk menterapi gitu ya, mendatangi layanan kesehatan yang ada. Nah, kita tidak membayangkan misalnya bagaimana keluarga-keluarga yang tidak mampu gitu ya. Nah, kita berharap di RPP ini itu didetailkan dan termasuk juga soal visum tadi ya. Nanti apakah nanti kepolisian kah menanggung pembiayaannya gitu ya. Selama ini juga di kepolisian juga, misalnya kalau ada rumah sakit Bayangkara ya itu otomatis ya. Tapi tidak semua di daerah punya ada rumah sakit Bayangkara gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pemda ya untuk pembiayaan itu? Karena kemarin kita menghadapi situasi itu di mana pencabulan di Pasaman gitu misalnya, ada 35 anak yang disodomi gitu ya. Kemudian tidak semuanya bisa divisum karena dokter forensiknya berada di Kota Bukit Tinggi. Ini kan jadwal ya, waktu yang lumayan jauh gitu. Akhirnya masyarakat beriuran untuk biaya itu gitu, walaupun pada akhirnya pemerintah daerah mengambil tanggung jawab. Nah, ini saya kira satu case yang juga kita sampaikan kepada Pak Menkes kemarin gitu ya. Betapa ini baru ya kejadian. Nah, sementara kan semangat di Undang-Undang Kesehatan itu kan visum ini ya tentu salah satu alat bukti yang harus segera ya harus dihadirkan, karena dalam proses sistem peradilan pidana anak itu proses hukumnya kan cepat gitu ya. Cepat, kemudian tepat, dan dipastikan juga keadilan bagi korban. Ya, Pak. Mungkin satu lagi Pak, yang maksudnya terlewat tadi ya, beberapa kali viral Pak, ada anak-anak kecil nih yang udah megang vape, rokok elektrik gitu Pak. Kemudian sekarang lagi boomingnya juga rokok yang diiris. Kalau di kampung tuh linting Pak, ngelinting. Nah itu ada rasa tuh, ada mangga, ada rasa ini. Nah itu sudah masuk belum Pak ke dalam klaster yang tadi atau sedang dikumpulkan data untuk disampaikan ke Pak Menteri? Ya, jadi memang rokok elektrik itu di RPP ini kita dorong batasan usia tadi ya. Kemudian ada verifikasi KTP gitu ya. Kemudian iklan promosi sponsornya juga diatur gitu ya. Tapi terkait pengaturan IPS-nya nampaknya diatur dengan Permenkes nanti gitu ya. Biar bisa jalan. Nah, kemudian terkait rokok elektronik juga diatur di situ, karena di undang-undangnya sebetulnya sudah masuk rokok elektronik gitu dengan variannya gitu ya. Dan bahkan kemarin dengan BPOM juga kita berdiskusi soal rasa-rasa yang disampaikan tadi gitu ya, rasa mangga, rasa jeruk, macam-macam gitu rasa yang ada di rokok elektronik itu, yang dimana sebetulnya itu kan upaya penipuan saja gitu ya, bagi industri gitu ya, agar rokok vape ini laku dan dikonsumsi oleh anak-anak. Karena kan salah satu anak-anak kita itu kan keingintahuannya kan tinggi gitu ya. Semakin kita larang dia akan semakin mencari gitu ya. Dan industri ini melihat peluang-peluang itu ya, melihat warna, rasa gitu ya, dan bahkan mengkaburkan dari sisi zat adiktifnya itu sendiri gitu ya. Jadi dengan ada rasa ini sebetulnya sudah aman rokoknya gitu ya. Saya kira kan informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, itu juga diatur, tapi nanti di Permenkes nampaknya itu diatur lebih detail soal kandungan nikotin itu kan secara internasional kan ada standarnya. Nah, teman-teman BPOM yang bisa menjelaskan itu standar-standar itu sehingga situasi-situasi yang tadi ya yang membahayakan pada anak-anak itu bisa kita cegah dari awal. Menarik nih soal rokok tadi, banyak rasa gitu dan adiktif ya, kecanduan gitu. Ada satu tapi Pak, rasa yang tidak ada dalam rokok elektronik Pak. Tahu nggak Pak? Rasa yang pernah ada Pak, itu nggak ada Pak. Kalau di rokok elektronik itu nggak ada. Oke Pak, tadi saya seneng banget tuh kita banyak bahas tentang, ya sangat mengapresiasi juga ya Kak Gilang. KPAI itu berhasil berdiskusi gitu sama Menkes. Tapi saya belum tahu kalau untuk pemilu Pak. Ini maaf ya Pak, bukan ngajakin ngomongin politik Pak, cuman lagi rame kebetulan gitu kan, biar kan pemilu tuh bentar lagi nih Pak. Mungkin KPAI melihat gitu, kira-kira apa aja sih masalah-masalah kesehatan anak yang sebenarnya ini dalam jangka pendek mungkin apa ya istilahnya, mungkin masih menjadi tantangan besar untuk kepemimpinan selanjutnya gitu.
Dan apakah pengendalian zat adiktif tadi, terus stunting, terus apalagi ya Kak Gilang, kayaknya banyak banget masalah anak ya. Termasuk juga mungkin kekerasan gitu. Apakah ini masih masuk dalam tantangan yang akan diprioritaskan dan wajib menjadi perhatian di kepemimpinan yang akan datang? Kita nggak ngomongin capresnya Pak, tantangannya aja. Ya, tentu kita berharap ya dengan adanya pemilu ya tentu isu anak menjadi perhatian gitu ya. Kemarin kita sudah ketemu juga dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu agar di debat kandidat capres dan cawapres itu diberikan kesempatan yang agak luas terkait isu anak gitu ya. Karena jumlah anak ini cukup banyak, sepertiga dari jumlah penduduk ya 84,3 juta. Walaupun dia tidak memilih semuanya, tapi ini adalah generasi bangsa kita yang mengisi ruang-ruang Indonesia emas atau 100 tahun ke depan gitu ya, 2045 itu. Nah, terkait tantangan ke depan, siapapun presiden dan wapresnya, setidaknya 4 isu yang selama ini kita menjadi concern kita ya tetap menjadi perhatian ke depan gitu ya. Satu misalnya menurunkan angka kekerasan terhadap anak gitu ya. Kita lihat prevalensi kekerasan, kalau data KPPA itu kan memang trennya turun, tapi terkait kualitas kasusnya itu sangat luar biasa dan termasuk juga anak menjadi pelaku gitu ya. Itu sangat teman-teman media setiap hari hampir melaporkan itu. Dan yang kedua kasus terkait penurunan pernikahan usia anak. Dan penurunan pernikahan usia anak ini penting gitu ya, karena anak yang menikah tentu banyak haknya terabaikan. Baik pendidikannya, kemudian kesehatannya sudah pasti karena dia masih di usia tumbuh kembang ya. Ketika dia mengandung anak, tentu akan terjadi perebutan gizi ya atau nutrisi yang dimakan oleh ibunya. Gitu. Dan ketika anak ini melahirkan anak, maka dia mengasuh anak yang saya kira tidak mudah gitu, dari sisi emosinya dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian kenapa penurunan ini juga ya terkait kekerasan gitu ya. Anak yang menikah di usia anak ya emosinya belum terbentuk gitu ya. Ya anak ya usia bermain gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri walaupun dia harus bertanggung jawab mengurus suaminya atau mengurus istrinya gitu ya, atau mengurus anaknya gitu ya. Kemudian dampak lain dari pernikahan usia anak ini juga di SDGs kita akhirnya menjadi bermasalah ya terkait pendidikan, kesehatan, kemudian pekerjaan yang layak gitu ya. Karena usia anak itu kan karena tidak tamat sekolah ya dia nggak bisa kerja di sektor-sektor formal gitu ya. Dan ini tentu tetap menjadi perhatian ke depan pemerintahan. Dan isu lain adalah isu terkait penurunan pekerja anak gitu ya. Nah, pekerja anak ini jika kita lihat di kota-kota gitu ya, di Jabodetabek misalnya mungkin tidak ada di lampu-lampu merah, mungkin berkurang, tapi dia menjelma misalnya dalam bentuk anak-anak ondel-ondel gitu ya. Dia dibungkus dengan budaya macam-macam, tapi sebetulnya itu adalah anak jalanan gitu ya. Nah, dan termasuk juga jika kita lihat misalnya di perkebunan gitu ya, anak-anak yang bekerja di kelapa sawit gitu ya, kemudian di daerah pantai gitu ya, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah ini yang agak berat isunya, yaitu meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Nah ini isu hulu, kalau isu hulu ini bisa kita selesaikan secara baik, maka 80% sebetulnya persoalan-persoalan anak itu akan selesai gitu ya. Namun tantangannya adalah hari ini pengasuhan kita itu kan beragam gitu ya. Hari ini situasi keluarga kita itu beragam, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, pendidikan gitu ya. Dan siapa yang bisa melihat anak selama 24 jam? Ya tentu orang tua gitu ya. Nah bagaimana misalnya orang-orang tua yang katakanlah harus bekerja di luar rumah atau mungkin ada keperluan-keperluan lain gitu ya, dan itu mungkin menjadi tanggung jawab masyarakat gitu misalnya untuk melihat gitu ya, agar anak tidak terabaikan. Dan disinilah tantangan-tantangan yang sebetulnya kita KPAI dari awal ingin mendorong adanya pengesahan rancangan undang-undang pengasuhan, yang dimana RU pengasuhan ini sudah masuk di Prolegnas DPR, Prode ini di urutan 75,
Dan kita menginginkan di rancangan undang-undang ini sebetulnya dimanapun anak berada, baik di lembaga maupun di keluarga, itu standarnya sama, gitu, perhatiannya sama. Dan termasuk juga anak yang berada dibansalkan di rumah sakit gitu misalnya. Kan otomatis kan perawat, dokter, dan segala macamnya itu mengganti orang tua gitu ya. Dan hari ini kan kalau kita lihat ketika anak dititipkan di lembaga pendidikan gitu misalnya, ya kita melihat kasus-kasus bully dan seterusnya masih banyak gitu ya. Artinya standar pengasuhan ini penting gitu ya, sehingga kita orang dewasa selaku yang diberikan mandat untuk memastikan perlindungan anak ini itu pandangannya sama gitu ya. Jadi setiap anak adalah anak kita semua gitu ya. Setiap anak punya hak untuk dilindungi. Setiap semakin banyak mata untuk melihat anak-anak kita, untuk untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ini semakin baik gitu ya. Jadi kita melihat kalau Indonesia ini adalah ibarat kampung gitu ya, tentu semua kampung yang ada di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita berharap memperhatikan dimanapun anak berada gitu ya. Jadi 4 isu ini tetap menjadi perhatian ke depan, di samping tentu isu-isu lain gitu ya, yang juga menjadi pendukung ya dari isu perlindungan anak. Oke. Menarik Pak, ada beberapa isu dan usulan tadi ya Pak ya. Nah, ini waktu kan dekat lagi nih, bentar lagi nih pemilu nih Pak. Yeah. Apakah KPAI ada mengasih usulannya Pak soal isu-isu tadi gitu, dan apa aja gitu Pak isu yang didorong ke dalam debat capres nanti? Ya, jadi upaya kita pertama kan Bappenas kan sudah menyusun RPJMN. RPJMN 2025 ya, 2029, dan termasuk juga jangka panjangnya. Kita sudah memberikan masukan ke situ. Jadi siapapun pemimpinnya gitu ya, tentu akan menjalankan, mungkin ada perubahan visi misi gitu ya, dari capres yang terpilih. Kemudian keberlanjutan RPJMN ini kan tahapannya banyak studi-studi, termasuk juga hasil pengawasan KPAI. Itu sudah kita sampaikan kepada Bappenas gitu ya. Jadi ya siapapun capresnya ini sebetulnya sudah ada ininya gitu ya. Program-program prioritas terutama di isu anak ya yang saya tahu gitu ya. Kemudian kalau terkait debat sebetulnya kenapa ini penting gitu ya. Kita menginginkan agar kualitas capres itu memang betul-betul memahami bahwa sekian dari 270 juta penduduk yang dia pimpin itu ada 84 jutanya ada usia anak gitu ya. Di mana usia yang butuh perhatian gitu ya, di mana usia yang kalau kita letakkan pondasinya secara baik gitu ya, tentu ini akan menjadi generasi yang unggul yang membanggakan gitu ya. Misalnya kemarin bagaimana stunting kita ya di RPJMN ini di tahun ini 2024 ini kan 14% targetnya. Tentu kita berharap capres berikutnya kalau bisa ya zero gitu ya. Di angka 14% menjadi 0 misalnya 5 tahun kepemimpinannya gitu ya. Dan tentu intervensinya banyak hal. Kalau model stunting ya bisa di isu di keluarganya, atau mungkin menyiapkan para remaja dengan gizi yang maksimal gitu ya. Karena saya ketika ke sekolah menanyakan pagi-pagi siapa yang sudah sarapan gitu misalnya. Nah, itu hampir 30% tidak sempat sarapan gitu ya. Nah, saya tanya kenapa, ya, alasannya macam-macam. Ada yang memang tidak biasa sarapan, ada yang tidak ada yang dimakan untuk sarapan pagi gitu ya alasannya gitu ya. Dan saya kira kan ini kan harus ditutupi celah itu ya. Bagaimana mungkin anak bisa belajar sementara perutnya kosong gitu ya. Nah, jadi saya kira itu perlu dipikirkan gitu ya. Bagaimana program-program ke depan itu memang betul-betul intervensinya di keluarga iya, kemudian di lembaga pendidikan juga memperkuat gitu ya, kemudian di masyarakat juga, termasuk juga teman-teman media juga memberikan edukasi gitu ya, sehingga peran-peran sistem perlindungan anak kita ini saling berjalan, saling menguatkan ya. Kalau dalam konteks pendidikan ada tripusat pendidikan tadi, ada keluarga, ada rumah, ada masyarakat, gitu, ada guru gitu ya. Kemudian kalau di lebih luas ya tentu kalau masyarakat banyak ya, ada dunia usaha, teman-teman media gitu ya.
lembaga-lembaga perlindungan anak, kemudian organisasi-organisasi profesi lainnya. Pak, ini pertanyaan singkat aja. Bapak optimis nggak Indonesia 2045 jadi Indonesia emas gitu, generasinya generasi emas semua? Atau itu harus ekstra kerja keras? Optimis atau enggak Pak? Gitu. Ya, selaku generasi yang mengawali generasi emas ya kita harus optimis lah ya. Okay. Optimis karena ini kan menjadi tantangan 100 tahun Indonesia gitu ya. Ya tapi syaratnya itu tadi gitu ya, stuntingnya diturunkan, angka kekerasannya diturunkan, kemudian ibu atau orang tua yang mengasuh ditingkatkan perannya, bagaimana mengasuh anak secara baik gitu ya, kemudian lembaga pendidikan juga menjadi aman dan nyaman gitu ya, tempat keluarga kedua bagi anak gitu ya. Jadi prasyarat-prasyarat itu kalau dipenuhi secara cepat itu ya, saya optimis gitu ya. Artinya 3 tahun COVID kan bisa kita selesaikan. Gitu. Nah kita berharap misalnya bisa nggak 3 tahun ke depan angka kekerasan anak yang kalau data Kemendikbudristek itu kan dari 6 juta anak yang dilakukan asesmen nasional tahun 2022 dari SD, SMP, SMA itu menyatakan 36% anak-anak ini berpotensi mengalami bully atau 1 dari 3 siswa kita. Kemudian 34% mengalami kekerasan seksual gitu berpotensi, kemudian juga mengalami hukuman dan seterusnya. Dan ini kan di stakeholder pendidikan gitu ya. Nah kalau misalnya dengan Permendikbud 46 tahun 2023 yang baru di launching oleh Mas Menteri ini dan ada MOU 8 kementerian lembaga ya, ada Kemendagri, KPPA, Kemendikbudristek, Kemenak, KPAI, Komnas HAM, KND gitu ya. Nah, kalau ini bisa berjalan secara baik gitu ya dengan katakanlah model kebijakan pentahelix yang melibatkan teman-teman media, kemudian lembaga perlindungan anak, maka data-data ini bisa kita tekan gitu ya. Jadi harus masif gitu ya. Ya untuk generasi kita itu harus bergerak dukungan anggarannya, programnya harus efektif gitu ya. Sehingga harapan kita Indonesia emas itu tidak menjadi Indonesia cemas gitu. Indonesia cemas. Indonesia ya, cemas. kita tentu tidak mengharapkan itu. Oke. Dari Kak Gilang mungkin masih ada pertanyaan? Udah kayaknya. Ya, cukup ya. Saya terakhir dikit aja Pak. Tadi baru habis riset soalnya. Ternyata Hari Anak itu saya baru tahu Pak, sejarah panjangnya juga masih berkaitan sama presiden pertama kita ya Pak Soekarno gitu, Bung Karno. Terus pernah ada usulan, kalau saya tidak salah, koreksi juga Pak kalau saya salah Pak, disebut ingin menyelenggarakan Pekan Anak Sedunia gitu ya, Pekan Anak Internasional gitu. Kira-kira nih Pak, KPAI pengen nggak sih Pak bikin program serupa gitu kan, supaya mungkin menjadi motivasi untuk anak-anak Indonesia di 2045 sampai 2050 dan seterusnya itu bisa tangguh di tingkat global gitu. Mungkin nggak Pak bikin itu? Iya, saya kira mungkin itu ya. Karena kan ada Hari Anak Internasional sebetulnya. Itu bisa kita ambil momen itu. Kemarin kita adakan Hari Anak Internasional itu memang baru mengundang anak-anak yang di Indonesia ya. Mungkin ke depan dengan membaiknya ekonomi kita ya mungkin saja kita toh banyak event-event lain ya yang juga kita lakukan di Indonesia dengan mengundang anak-anak di berbagai macam negara yang katakanlah yang meratifikasi konvensi anak lebih dari 100 negara itu. Saya kira itu bisa dilakukan ya. Itu nanti penyelenggaranya apakah itu KPAI atau pemerintah itu bisa kita diskusikan gitu. Dan itu sangat positif gitu, untuk memastikan bahwa anak-anak kita 84,3 juta ini adalah bagian anak dunia. Gitu. Nanti kalau jadi diundang Pak kami Pak. Siap. Tetap dong, siap kami untuk meliput Pak. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Kak Gilang, Pak Jasra mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sobat Sehat Pro Health yang akan menyaksikan diskusi kita dalam edisi Prokes kali ini. Ya, Bapak Ibu yang mendengar podcast ini, pertama tentu bicara hak kesehatan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama tentu ada keluarga ya, yang tentu dimulai dari keluarga yang memahami tentang kesehatan anak gitu ya. Tentu harus ada upaya-upaya diskusi secara terus-menerus gitu ya. Jika misalnya anak mengalami sakit ya segera merujuk kepada
layanan-layanan kesehatan yang ada, jangan ditunggu gitu ya, karena kalau kita tunggu tentu memberikan dampak ikutan dari atas kesehatan anak kita. Dan yang kedua, tentu ini penting ya, kalau anak sehat tentu dia akan bisa tumbuh kembang secara maksimal, kemudian dia akan ceria dan bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Dan oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah tentu harus membantu ya setiap anak yang ada dimanapun, dan sehingga dia mendapatkan hak kesehatan yang setinggi-tingginya. Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Jasra telah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau kami juga banyak jayus-jayusnya ya Pak. Banyak lawak-lawaknya. Semoga berkenan diundang kembali di prokes selanjutnya. Sobat Sehat semua, terima kasih karena sudah menyaksikan diskusi kami dalam prokes kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa pesan Pak Jasra, mari kita lindungi anak Indonesia dan jaga kesehatan mereka. Salam sehat semua.